Good afternoon, ladies and gentlemen, a very distinguished guest, my friends and colleague, Pak Umam, Pak Dadang, ada Bang Rizal, and so on. Because I don't want to let you fall asleep in this final and very hard last session, I just like to share my experiences in covering Aceh and before tsunami and after tsunami. And since the audience is getting lesser and lesser, no problem. And someone who is foreigners can speak Bahasa very well. It's very surprise for me. Let me speak in Bahasa so I can give you more details and eloquent presentation. Bapak Ibu yang saya hormati, saya adalah seorang reporter muda pada tahun 98 ketika Tempo, majalah yang tempat saya bekerja sampai sekarang, baru terbit kembali setelah ditutup oleh pemerintah Orde Baru selama 4 tahun, 94 sampai 98. So, I was a new kid on the block at that time. Saya diminta untuk meliput Aceh sejak tahun pertama sampai kira-kira tahun 2006. Dan ketika itu Aceh adalah daerah yang menurut saya berkabut. Berkabut dalam pengertian kita bisa meliput tentang Aceh, tapi kita tidak pernah bisa mendapatkan satu gambaran yang utuh, clear tentang apa yang terjadi. Itu yang terjadi dan kita hadapi sehari-hari. Betul bahwa kemerdekaan pers setelah Soeharto jatuh sudah kembali, tapi praktek bagi para wartawan untuk bisa melakukan investigasi secara independen dan jernih itu belum sepenuhnya bisa kita lakukan. Seorang peneliti dari Amerika Serikat, Janet Steele, who works for Tempo for almost 6 years, making the research about Tempo, criticized Tempo as a media during the Soeharto regime, as a media who always selalu menggunakan kalimat pasif ketika memberitakan hal-hal yang sensitif. Dan itu terjadi di banyak media. Jadi instead of mengatakan bahwa TNI membunuh 3 atau menembak 3 petani, yang ditulis oleh banyak media termasuk Tempo adalah petani ditembak di sawah. So who is the subject? Who is the perpetrators? Itu tidak disebut. Kenapa? Karena kita menghindari bredel, menghindari pemanggilan oleh tentara dan seterusnya. Sehingga ada 2 sisi, di satu sisi Aceh yang masih berkabut dan di satu sisi kemampuan kita untuk menyajikan informasi yang jelas, clear itu kurang bisa maksimal. Jangan bedakan dengan yang sekarang. Kalau Anda nonton podcast Bocor Halus misalnya, itu semua bolak-balakan udah. Nggak ada lagi yang disembunyikan gitu. Nama disebut, peristiwa disebut dan seterusnya. Di tahun 2000 atau 2001, majalah Forum Keadilan, one of our competitors at that time, memuat satu wawancara dengan Hasan Tiro. Wawancara dilakukan lewat telepon. Ketika itu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan Hasan Tiro. Apakah dia masih hidup atau sudah mati, sehat atau sakit dan seterusnya. Tiba-tiba Forum Keadilan membuat wawancara, tapi wawancaranya by phone. Jadi kita di kantor merasa agak ragu dengan akurasi. Karena per telepon itu dia bisa siapapun di ujung sana. Then I remember my editor-in-chief Bambang Harimurti at that time assigned me to find a way untuk menemukan jalan supaya kami bisa mendapatkan wawancara dengan Hasan Tiro face to face. Saya coba cari jalur waktu itu lewat beberapa aktivis GAM, belum kenal Pak Umam, di Aceh, di Medan, di Stockholm, bahkan ada Bang Jafar Siddiq kalau nggak salah waktu itu ada di New York. Saya cari jalan dan semua kesimpulannya adalah hanya Tuhan yang bisa membantumu. It is impossible to interview him. But is he alive? Yes.
is alive. Kenapa saya disebut tidak mungkin mau mewawancari Hasantiro? Pertama, saya bukan orang Aceh. Dan bukan orang Aceh itu problem. Tapi saya bilang saya masih punya kekuatan di situ. Saya separuh Sumatera. Ibu saya orang Palembang. Saya lahir di Lampung selama hampir 18 tahun sampai SMA. Lalu kuliah di Jakarta. Tapi bapak saya orang Jawa Timur. Jadi ada unsur itu. Kalau wartawan kan mencari sisi baiknya. Yaitu orang Sumatera. Kenapa orang Sumatera penting? Karena dalam kacamata Aceh, Sumatera adalah bagian terpenting dari Kesultanan Iskandar Muda. Long time ago. Oke, saya mencari jalan dan kemudian saya mendapat informasi bahwa pemerintah ketika itu sedang menjalin kemungkinan untuk bisa berdialog dengan GAM lewat jalur jeda kemanusiaan di Jenewa, Swiss. Dan saya bilang kepada Mas Bambang Harimurti, Pemret saya waktu itu, saya berangkat. Udah pasti dapat, belum tentu. Saya pergi ke Jenewa dan di Jenewa saya langsung dari airport saya pergi ke Henry Dunant Center, kantornya di pinggir sungai, pinggir danau Jenewa itu, dan saya menemukan tidak ada orang di sana. Hanya seorang resepsionis dan tidak pernah diberitahu bahwa ada pertemuan. Ternyata Pak Hasan dan delegasi GAM membuat pertemuan itu di luar kota, kira-kira 2-3 jam perjalanan dari Swedia. Saya very upset. Saya telepon Pak Hasan, saya bilang, Pak saya nggak mungkin ke sana karena selalu mepet waktunya dengan deadline saya, tapi kita harus ketemu Pak. Oke kita ketemu, dan malamnya kita makan bersama. Pak Hasan menceritakan semua proses itu, tentu dengan off the record dan on the record, biasalah itu. Setelah saya menulis artikel pertama, lalu kemudian saya mencari jalur untuk ketemu dengan delegasi GAM at least. Itulah pertama kali di 2001 saya ketemu dengan Tengku Malik Mahmud dan beberapa delegasi yang lain, Pak Bahtiar dan kawan-kawan yang menerima saya dengan sangat baik. Tapi ketika satu pertanyaan muncul, boleh nggak saya ketemu sama Wali Nangro? Belum saatnya, belum saatnya. Ada di mana dia sekarang? Ada di lantai atas, dibilang di hotel. Oke, kapan saya bisa ketemu? Belum saatnya. Saya kira semua penolakan itu buat wartawan yang diajarkan untuk menjadi militan bukanlah obstacles. Maka saya beberapa hari kemudian terbang ke Stockholm dan bikin janji dengan orang-orang GAM dan saya katakan bahwa saya mau belajar sejarah. Dan sebelumnya saya juga menghubungi mereka termasuk istri-istri mereka dengan pesan kira-kira kakak mau dibawakan apa. Itu saya kira kerja jurnalistik banget itu. Oh Arif, saya tolong dibawakan trinasi. Trinasi itu tri Medan itu ya, yang kecil-kecil itu. Oh ya saya bungkus, kopi Medan saya bungkus, saya bawa semua. Maka ketika saya sampai Stockholm, mereka menerima saya dengan sangat baik. Waktu itu saya berencana bahwa kalau saya tidak dapat wawancara, maka at least saya bisa menulis tentang kehidupan para exile GAM di Swedia. Karena itu very touchy menurut saya, mereka ada yang bekerja di kantor pos, ada yang menikah dengan orang GAM di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Hari terakhir saya ada di sana, atau 2 hari terakhir saya ada di sana, saya tetap dengan keinginan saya untuk mencari Dr. Hasantiro. Maka saya coba cari-cari jalan, dan seorang anak kecil dari keluarga GAM, yang saya coba ajak ngobrol dan sebagainya, memberitahu kira-kira lokasinya di mana kediaman Pak Hasantiro. Yaitu di daerah Albi yang belakangan jadi sangat terkenal ketika perundingan ini berlangsung, dan mereka selalu menyebut Albi dalam berbagai press release-nya sebagai markasnya mereka. Maka saya pergi ke sana, di Albi itu ada stasiun tunnel bana, kereta semacam metro begitu dan gedung-gedung. Saya datengin satu-satu gedung-gedung itu, dan di satu gedung sore-sore di musim semi yang lumayan tajam suhunya, saya intip-intip di di lobi itu, saya nggak bisa masuk karena saya nggak punya kartu. Ada satu penghuni yang ditulis namanya DHT. Nah, karena saya sering liputan Aceh, saya tahu persis DHT itu Dr. Hasantiro. Mungkin ini saya bilang. Tapi saya nggak bisa masuk. Lalu saya tunggu. Ada seorang ibu datang baru berbelanja. Seorang ibu Swedia. Saya bilang saya mencari family saya. Hasantiro orang Aceh.
Di mana dia tinggal? Oh, saya tidak tahu, dia bilang. Tapi boleh nggak saya masuk ke dalam untuk lihat daftar nama itu? Oh, silakan. Dibukakan pintunya dan saya masuk dan ibu itu naik ke atas. Untungnya liftnya tidak pakai kartu, jadi bebas. Lantai 5 saya ingat. Saya naik ke atas dan di atas saya segera menemukan kamarnya yang lebih jelas lagi karena di pintunya ditulis Dr. Hasantiro, bukan lagi inisial. Saya ketuk pintunya dan orang yang menjadi sejarah yang saya baca bertahun-tahun itu muncul dengan penampilan yang menurut saya sangat casual dan menunjukkan siapa dirinya. Dia tidak berjas seperti kita lihat dalam perundingan-perundingan. Dia bukan pemimpin pemberontak yang gagah, dia adalah seorang kakek-kakek. Kira-kira usianya 70 tahun dan dia bukakan pintu dan dia bilang, "Who are you?" Saya tahu dia tidak mau berbahasa Indonesia. Saya bilang, "Saya Arif, saya wartawan dari Jakarta." "Ah, ya. Saya ingat ada yang mencari saya ketika di Swedia, di Geneva gitu." "Iya, itu saya." "Bagaimana kamu tahu rumah saya?" "Saya cari," saya bilang. "Oh, enggak mungkin, tidak mungkin. Mana nomor telepon Zaini dan kawan-kawan?" Dia mau kontak untuk memastikan bahwa saya orang yang tidak berbahaya. Untungnya, dalam tanda kutip, buku teleponnya tidak ditemukan. Jadi Pak Hasantiro tidak berhasil menemukan buku telepon itu, sehingga saya cukup dakdikduk juga, karena kalau Zaini dan kawan-kawan datang, saya kira mereka akan sangat marah pada saya, karena saya menerobos. Lalu saya ketemu dan saya bilang saya mau wawancara. "Oh no, not this time." Saya sempat ambil foto dan dia marah sekali, tapi ya biasalah kita anak muda ya kan, I'm so sorry dan seterusnya. Dan akhirnya karena penolakan wawancara itu, sebagai seorang jurnalis, saya diajarkan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat bersejarah itu, yaitu melakukan apa yang disebut dengan reportase. Reportase bukan wawancara, reportase tidak membutuhkan persetujuan dari orang yang direportage, seperti wawancara, dan kita bisa menyajikan satu cerita yang justru jauh lebih human. Maka saya eksplorlah pertemuan 2 jam itu bersama Hasantiro dengan seluruh pengetahuan yang saya punya. Misalnya dia bertanya pada saya, "Kamu kuliah di mana?" Saya bilang University of Indonesia. Saya tahu kata Indonesia itu sangat dia benci. You went to University of Indonesia? Yes. That's stupid. Dia marah sekali begitu. "Oh ya, that's not my fault." Saya bilang, "Saya kan cuma ikut Sipenmaru," saya bilang, ujian masuk. Kan? Saya diterima di UI gitu. Wah, terus ngomong lagi. Nah, saya juga sudah membaca sebuah naskah yang dia tulis, naskah drama yang dia tulis ketika dia sedang dalam pertempuran di hutan di tahun 78. Jadi itu sebuah naskah drama yang menceritakan tentang Kesultanan Iskandar Muda dengan sebuah repertoar yang disiapkan dengan musik dan sebagainya. Dia meminta saya membaca pengantar dari buku itu yang ditulis oleh Dr. Husaini. Dr. Husaini adalah menteri kesehatan, diklaim sebagai menteri kesehatan, tapi kemudian berpecah faksi dengan GAM. Dr. Husaini, saya membacakan itu dengan intonatif, sedikit dramatis, dan dia benar-benar tercengang. Di dalam naskah itu ada satu bagian yang adegan itu disusun, dibacakan, dimainkan dengan memainkan musik klasik. Saya ingat salah satunya adalah Johann Sebastian Bach, judulnya G-string. Jadi G-string in Johann Sebastian Bach. Jadi saya bacakan itu dengan sangat dramatis dan dia berjalan ke pojok dan dia ambil kaset Johann Sebastian Bach dan dia setel. Jadi saya membaca diiringi oleh alunan biola yang disetel oleh Hasantiro. Puas menjadi-jadi saya bacakan dengan lebih dramatis lagi. Dengan terus mengamati apa yang dia lakukan gitu. Dia terdiam, Mbak. Dia terdiam, matanya jauh memandang, seperti menembus tembok gitu. Saya tahu dia sedang bermemori tentang Aceh ketika itu. Drama satu babak itu selesai dan dia mengajak saya keluar ke balkon. "Kamu lihat pemandangan itu, sangat mirip dengan Aceh." Oh, kelihatan betul bahwa dia sangat rindu pada kampung halamannya. Kira-kira 2 jam saya pamit dan saya bilang,
saya mohon diri karena besok saya harus pulang. Dan betul memang saya harus pulang, saya belum packing dan sebagainya. Dan dia agak kaget karena tidak terjadi apa-apa. Frankly speaking, kalau saya mau melakukan sesuatu yang buruk, sebetulnya apapun bisa terjadi di sana dan mungkin sejarah Aceh sedikit berubah. But I'm still a journalist. Then I go to the escalators dan dia mengantarkan saya sampai situ dengan jaket yang sedikit lusuh. Pintu lift terbuka, saya masuk ke dalam dan perlahan ketika pintu lift tertutup, dia memandang saya lagi dan dia angkat tangannya. Arif, Sumatera. Wah, luar biasa. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang wartawan muda seperti saya menghadapi situasi itu? Kecuali juga mengangkat tangan dan bilang, Sumatera. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah pengalaman-pengalaman yang kalau kita abstraksi sedikit bahwa itu semua terjadi karena pengetahuan kebanyakan publik Indonesia tentang GAM, Asantiro, dan konflik tidak pernah benar-benar utuh pada saat itu. Kita bisa bolak-balik ke Aceh, tapi kita nggak pernah tahu siapa perpetrators dari sebuah kejadian, pembunuhan. Bagaimana profil dari GAM? Betulkah GAM adalah sebuah organisasi perjuangan, ideological, atau organisasi pragmatis biasa? Bagaimana dengan tentara? Apakah tentara benar-benar mempertahankan wilayah Indonesia seperti yang selama ini selalu digembar-gemborkan? Atau tentara juga bermain di situ? We never know. Jadi tidak pernah ada gambaran yang utuh. Jeda kemanusiaan kita tahu tidak berakhir dengan memuaskan. Ada beberapa analisa di situ. Salah satunya adalah karena terlalu elitis. Saya pernah baca satu artikel, elitis dalam pengertian bermain di level atas saja, tapi bawahnya itu belum sempat digarap. Dan tsunami datang dan terjadilah perundingan damai itu. Desember 2004 tsunami, lalu Januari 2005 Pak JK sudah mengambil inisiatif. Jadi saya harus katakan bahwa inisiatif untuk menjalin kesepakatan damai itu banyak datang dari Indonesia. Indonesia side sebetulnya, instead of Aceh. Orang-orang Aceh ini kan pride-nya tinggi sekali ya, Pak Umar dan ada teman-teman dari Aceh sini. Pride-nya itu sangat tinggi. Gitu. Jadi memang betul kemarin kita dengarkan Pak JK itu benar-benar semua harus saling menghormati, dia briefing Hamid, kau lebih muda, mereka lebih tua, dan seterusnya. Dan itu semua menyentuh perasaannya. Dan saya kira saya ingin mengemphasize selain beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh para ahli dari kemarin, tentang para aktor dari perundingan damai ini. Tentu yang harus disebut pertama-tama adalah Pak JK. Pak JK punya pengalaman yang sangat panjang untuk penyelesaian konflik di Ambon maupun di Poso. Saya kira itu sudah terbukti. Dan Pak JK punya fleksibilitas dalam bicara. Pak JK ini kan bukan militer begitu, dia pengusaha. Dan dalam saya udah lama sekali sama Pak JK, selalu kalau ngobrol ya pragmatis, yaitu win-win solution. Perundingan damai ini bukan zero sum game, jadi kau harus bisa beri dan kau persis kayak negosiasi dagang buat Pak JK. Ya, dan itu menguntungkan buat Indonesia. Dan Pak JK punya keuntungan dibandingkan Pak SBY. Dia bukan militer dan dia bukan Jawa. Dua hal yang sangat obstacles besar buat berdialog dengan GAM. Nah, Pak JK mengambil itu semua. Seluruh cerita sukses itu saya kira bisa kita baca di mana-mana. Tapi saya ingin memberikan satu sense yang lain. Yaitu bahwa pada 2001-2002 sebetulnya tension antara Pak JK dan Pak SBY mulai terasa. Mereka terpilih dalam pemilihan presiden 2004, lalu kemudian berjalan, dan ketika itu salah satu penyebab dari ketegangan antara presiden dan wakil presiden adalah soal the sharing of power. Jadi di awal kesepakatan antara mereka berdua adalah Pak JK mengurus ekonomi dan Pak SBY mengurus politik. Dalam perjalanannya ada biasalah dinamika, nah, bisa ada dinamika. Saya banyak bicara dengan Pak JK ketika itu dan ujung atau puncak dari ketegangan itu adalah ketika Pak JK membawa sebuah map warna biru kalau masih ingat di Istana Negara, tidak dibuka tapi ditunjukkan pada wartawan yang menunjukkan inilah kesepakatan saya dengan Pak SBY tentang pembagian tugas itu. So Pak SBY jangan urus-urus ekonomi. Kita sudah bersepakat di sini. Ada ketegangan itu.
Sehingga Pak JK dalam hal perundingan damai, saya kira ingin membuktikan. Saya nggak berani ngomong ini kalau ada Pak JK. Nggak ada Pak JK, besok Pak SBY datang. Makanya saya ditaruh di tengah, saya kira panitia pintar. Jadi ada ketegangan itu dan Pak JK ingin membuktikan dirinya. Ingin membuktikan dirinya bahwa dia punya strong point yang tidak dimiliki SBY. Itu satu. Yang kedua, ketegangan itu juga muncul ketika Pak JK mengambil Golkar. Saya kira itu juga kurang lebih di tahun-tahun yang sama. Saya tahu persis karena waktu itu beberapa timnya Pak JK adalah bekas wartawan juga yang menyebutkan bahwa Pak JK harus menguasai Golkar, mengambil alih Golkar yang waktu itu masih dipegang oleh Akbar Tanjung karena dia harus memperkuat strengthening the power of the new government, SBY JK waktu itu. Pak JK pamit kepada Pak SBY dan mengatakan, Pak saya mau ambil Golkar. Gitu. Saya tahu Pak SBY merasa terpojok. Kenapa? Karena di satu sisi Golkar berada dalam sisinya dia, yaitu Partai Demokrat yang waktu itu belum terlalu besar, karena ada tambahan suara yang signifikan dari Golkar. Gitu. Tapi di lain pihak ini juga bisa menjadi bumerang, yaitu JK menunjukkan posisinya di hadapan SBY dengan menguasai Partai Golkar. Dan sukses, Pak JK mengambil Golkar peacefully dan dia menguasai itu. Dan artinya apa? Artinya ya udah Pak JK menjalankan perundingan Aceh itu dengan segala kebaikannya, dengan segala kemampuan teknikalnya, tapi di pihak lain ada urusan-urusan persaingan seperti itu. Gitu. Dan kita ambil ujungnya saja, yaitu perundingan damainya selesai. Gitu. Dinamikanya ini sebagai cerita. Lalu yang lain saya kira juga yang harus disebut tentu adalah Pak Indiartono Sutarto. Besok dia akan bicara. Pak Harto saya kira ini jalan Tuhan betul. Karena aktor-aktor itu adalah aktor-aktor yang mendukung. Pak Tarto waktu itu adalah Panglima TNI. Kepala Staf Angkatan Daratnya adalah Ria Mizard Triakudu. Ria Mizard itu dekat dengan PDIP. PDIP menolak perundingan damai. Karena berbagai alasan. Dua lah paling tidak. Pertama adalah dia rivalnya SBY, itu pertentangan yang sampai sekarang belum selesai antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Nah, yang kedua Yang kedua adalah Pak Tarto menjalankan tugasnya kira-kira. Nah, dengan cara berpikir yang sangat demokratis dari Pak Tarto, berbeda dengan Ria Mizard. Ria Mizard dalam sejumlah wawancara mengatakan gak ada gunanya perundingan damai, kita serang. Bahkan saya kira Murizal, pembicara setelah saya masih ingat bahwa Pak Ria Mizard itu pernah menembakkan dengan senjatanya sendiri pasukan GAM yang dalam sebuah pertempuran terbuka. Gitu, saking nasionalisnya. Padahal dia sudah Kepala Staf Angkatan Darat. Pak Tarto mengambil sisi yang lain. Saya ingat betul waktu muncul pertanyaan tentang apakah kita akan membuka pasukan internasional bantuan internasional ke Aceh. Pak Tarto adalah orang yang langsung mengatakan kita terbuka. Ada pandangan waktu itu di DPR yang hati-hati karena nanti pasukan asing atau relawan asing memetakan kandungan mineral di Aceh dan sebagainya. Pak Tarto itu sederhana sekali jawabannya. Loh ya kok baru sekarang, dari dulu udah dipotret pakai satelit. Kata Pak Tarto, saya kira mungkin besok kita bisa explore lebih jauh dengan Pak Tarto. Jadi ada itu dan ada Pak Tarto. Dan yang ketiga saya kira untuk mempersingkat, tentu saja adalah Malik Mahmud. Malik Mahmud saya kira bukan orang yang dikenal di Aceh, terutama buat wartawan seperti saya, sebelum MOU Helsinki. Dia orang di belakang layar, dia tinggal di Singapura, sejumlah pihak mengatakan, sebelah sumber mengatakan, dia pengusaha, tapi ada sumber lain yang mengatakan dia militer. Gitu, saya kira ada pandangan itu, saya nggak bisa konfirmasi yang mana yang benar, tapi sangat terbatas dan sangat tertutup. Pertemuan di Jenewa itu nggak ada senyumnya tuh dengan saya. Gitu. Saya ingat betul ketika setelah chit-chat ngobrol-ngobrol, saya minta tolong difoto dong, kita foto bersama gitu. Waktu itu belum ada handphone, belum ada foto digital, jadi masih pakai roll. Saya titipkan kamera saya ke salah satu peserta GAM, anggota GAM, dipotret. Dan ketika sampai Jakarta saya cuci, itu semua dipotong gambarnya. Jadi dia motretnya dari leher ke bawah. Begitu takutnya dan begitu curiganya kepada orang di luar Aceh. Nah, itu di situ posisi Pak Malik. Nah,
saya melihat kalau bukan Malik Mahmud yang ada di situ, mungkin juga nggak jalan juga perundingan damai. Kenapa? Karena satu, dia orang yang sangat dipercaya oleh Hasan Tiro, dan yang kedua adalah dia bisa menjembatani Hasan Tiro dengan pasukan di lapangan. Kemarin ada testimoni yang sangat baik dari Pak Yusuf Kalla, mengatakan bahwa saya sempat telepon Mualim di awal-awal perundingan, dan Mualim bilang, saya ikut Pak Malik saja. Saya ikut Pak Malik saja Pak Yusuf, saya nggak punya pendapat. Gitu. Dan di ujung Pak JK bilang, ini Pak Malik, Mualim itu setia sama Pak Malik. Saya tahu message-nya apa. Message-nya ya sekarang, yaitu pertentangan antara GAM Swedia dalam hal ini Malik dengan pemerintah yang sekarang yang dipimpin oleh Mualim. Gitu. Jadi berlanjut ini konfliknya. Itu saya kira beberapa catatan saya. Yang lain adalah bahwa perundingan damai yang dipimpin oleh Marty Antisari memang berbeda dengan KOHA dan jeda kemanusiaan. Salah satunya adalah karena Pak Marty menjalankan betul apa yang disebut dengan strategi 1,5. Strategi 1,5 adalah kalau strategi line 1 itu adalah perundingan di level elit, line 2 adalah bagaimana itu bisa disepakati oleh di level bawah, kombatan dan sebagainya. Nah ini yang tidak terjadi dalam KOHA maupun jeda kemanusiaan. Nah, di dalam perundingan Helsinki mereka menyebutnya sebagai line 1,5, jadi di tengah-tengah. Dan dengan demikian ini bisa berjalan. Nah, semua sudah tahu apa yang terjadi, GAM berubah dari entitas militer, bersenjata menjadi entitas politik, dan kita tahu semua Partai Aceh kemudian mengalami apa yang dialami oleh semua partai politik di Indonesia. Konflik amongst them, problem kepemimpinan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira ini jatahnya Pak Humam Hamid nanti menjelaskannya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.